Peradaban tertua yang kita ketahui adalah bangsa Sumeria. Di Sumeria atau Mesopotamia, awalnya merupakan budaya non-Semit, di mana memiliki sistem pertanian irigasi yang canggih. Sumeria berkembang sebagai sebuah bangsa hebat dan mengembangkan basis kekuatan yang cukup besar melalui pengembangan berbagai negara kota. Seperti Ur, Uruk, Eridu, Lagash, dan Kish. Konon bangsa Sumeria menciptakan tulisan paku dan jauh lebih maju dari zamannya. Memiliki pengetahuan yang canggih dalam musik, puisi, seni, matematika, astronomi, dan sains. Bagi bangsa Sumeria kuno, musik adalah alat yang membantu mereka menggambarkan kosmos. Bangsa Sumeria kemudian ditaklukkan oleh saingan lama mereka, yaitu bangsa Akkadia dan Sargon-i. Bangsa Akkadia adalah bangsa Semit, di mana kota Akkad menjadi ibu kotanya. Setelah tahun 2 Asmem Sumeria, Akkad mengalami kemunduran sebagai sebuah bangsa dan kemudian dijajah oleh kekaisaran Babilonia dan Asyur yang sedang berkembang. Dalam mitologi penciptaan Sumeria, para malaikat yang dikenal sebagai Anunnaki, Anunnaki atau putra-putra agung Anu adalah pendiri budaya mereka. Nama angel Anunnaki dan Anukim memiliki banyak kesamaan. Hal itu menunjukkan keberadaan leluhur kuno yang membawa rahasia-rahasia tersebut ke seluruh dunia. Menariknya, Anunnaki secara fonetis mirip dengan Anakim dalam bahasa Ibrani, ras raksasa.
yang muncul dalam cerita kemudian, dan juga membuat marah dukun dari Greenland hingga Alaska. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang bersinar. Catatan paling awal tentang makhluk-makhluk bercahaya dapat ditemukan dalam 4 sumber utama. Nephilim, ketiga dalam kitab Yobel, dan keempat dalam kitab Kejadian dalam Alkitab, di mana mereka diberi nama Elohim kata. El dalam bahasa Sumeria biasanya diterjemahkan sebagai dewa, tetapi bentuk feminin Elohim adalah bentuk jamak dari El. Dalam kitab Kejadian, frasa Elohim juga digunakan yang berarti Elohum. Oh, berarti kecerahan dan bersinar. Riman, kata Semit El, ditemukan dalam banyak bahasa kuno. Sebagai contoh kata Anglo-Saxon, Aelf berarti makhluk yang bersinar. Jadi El perlu diterjemahkan sebagai Tuhan, tetapi sebagai yang bersinar. Dan Elohim karena berbentuk jamak seharusnya dibaca sebagai yang bersinar.